Karena kita kayak hal yang mengejutkan gitu loh. Wah, gimana? Di-spam. Gue sampai sekarang kalau cerita masih merinding loh. Asli masih merinding, asli. Langganannya Pak Jokowi nih, Bull Syndicate. Ya. Ngumpul. Kalau ngomongin Pertamax tuh kayak forum zaman dulu sih, tapi nggak tahu kamu udah pernah belum ya? Apa tuh? Pertamax Gun gitu. Tahu nggak? Tahun berapa? Kembali lagi di No Baper Podcast, nongkrong bareng Pertamina bareng Hilda. Oke teman-teman, di episode kelima ini udah kangen banget ya. Udah berapa minggu ya kita gak upload. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Pertamina di rumah? Cuaca hari ini tuh udah gak menentu ya. Kalau di daerah Semarang nih udah mulai turun hujan, udah mulai panas, terus tiba-tiba hujan. Pokoknya gak menentu deh. Jadi buat teman-teman pengendara motor, jangan lupa ya, pakai jaket biar safe badannya. Nah, ngomong-ngomong soal jaket, teman-teman pernah lihat gak sih Pak Jokowi pakai jaket ini dan jaket yang ini? Nah, kalau Sobat Pertamina belum tahu, ini adalah jaket, nama brandnya adalah Bull Syndicate. Nah, hari ini spesial banget, kita bakal wawancara podcast bareng Man Behind Bull Syndicate. Selamat datang Mas Aryo Baskoro. Yo, selamat datang semuanya pemirsa. Ya, selamat datang, salam kenal, saya Rio. Aryo Baskoro sih, cuman populernya dipanggilnya Rio. Atau Porto.Rio. Porto Rio. Oh ya teman-teman, Yes. Mas Rio ini dari Solo ya Mas? Dari Solo. Dari Solo. Dari Solo. Kalau warga Solo Raya nih udah kenal dong Mas Rio ini siapa. Karena Mas Rio ini punya 2 brand clothing. Ya kan Mas? Clothing apparel ya. Clothing apparel namanya Round dan juga Bulls. Mungkin boleh diceritain dulu nih Mas. Ya, Round dan Bulls itu apa? Awalnya tuh sebenarnya kalau ngomongin brand clothing, awal mulanya yang buat saya di dunia kreatif ini adalah Round Division gitu. Oh, oke. Round Division tuh brand pertama saya di tahun 2006, cuman kita on fire-nya di 2007 itu Round gitu. Cuman waktu itu ketika mau ngedaftarin haki, satu sukata nggak enak tuh gitu. Terus akhirnya bikin ada divisionnya gitu. Oke. Yang lucu lagi tuh serunya adalah Round tuh ada kepanjangannya. Apa tuh Mas? Rio Honor. Oh, oke. Rio Gitu. Honor. Karena Oke. waktu itu masih banget yang ngedaftarin gimana ya caranya ya gitu-gitu, masih banyak informasi yang belum bisa kami tampung banyak kan. Akhirnya kita bikin deh vocab yang memang nggak banyak orang pakai gitu. Makanya terus singkatan gitu. Terus berjalannya waktu karena punya hobi motor, punya hobi yang kelas suka customize barang-barang yang unik klasik gitu, khususnya di dunia otomotif tuh motor. Waktu awal-awal dari SMA sampai kuliah dan akhirnya kerja, suka motor tuh. Makanya saya bikinlah di 2016, setelah sekian tahun ya, bikin 2016 tuh namanya Bull Syndicate yang tadi Berarti mulai. marketnya anak-anak motor gitu. Iya. Lebih ke market motorcycle apparel. Cuman yang kita sebenarnya dari motorcycle itu kita ngebawa campaign tentang lifestyle dan musik juga. Jadi nggak melulu harus motor juga gitu. Iya, Jadi iya. pengen bukan ngerubah, memberikan hal baru. Motoran nggak harus dengan gaya yang kayak gini loh gitu. Tapi dengan gaya kece-nya anak-anak sekarang, atau mungkin gaya yang memang uniknya bisa dibawa ke ranah anak motor. Oke. Gitu sih. Nah, Sobat Pertamina, tadi kan kita udah ngobrolin Round. Kayaknya nggak asik deh kalau misalnya aku nggak pakai jaketnya Round. Ganti dulu kali ya. Nah, ini no endorse ya, no endorse. Oke, aku beli sendiri nih dari tahun berapa ya? 2019 waktu aku kuliah. Iya. Jadi udah nggak ada. Kalau mau Udah cari nggak ada, modelnya nggak ada. udah nggak ada modelnya. Asli udah nggak ada ini. Oke. Nah, tadi kan Mas Rio udah nyinggung soal motoran, terus berinisiasi dari Bulls. Yeah. Berinisiasi terus adanya Bulls gitu ya. Berarti Mas Rio kan juga sering nih upload
motor di sosial medianya Porto.rio. Ya. Nah, itu berarti gimana sih Mas kok bisa awalnya emang dari hobi gitu. Terus habis itu buka Bulls gitu. Iya dari hobi pertama. Mm. Kalau kita ngomongin hobi ya pasti jelas dan akhirnya gue bikin biar si roundnya nggak terkontaminasi desain motorcycle karena biasanya kalau owner tuh ada sedikit egoisnya itu apa yang dia inginin tuh dimasukin di brand clothingnya itu tuh desainnya tuh pasti ada gitu. Oke. Karena DNA-nya si brand saya ini kan pasti emang dari saya sendiri gitu, dari penentuan desain atau mungkin karakter desain, karakter warna gitu, coloringnya, terus makanya biar nggak terkontaminasi saya bikin Bull Syndicate gitu. Terus yang kedua, kenapa sih Mas Yo ngomongin Portorio itu pasti motor gitu kan? Ya karena saya demen motor gitu. Brandingnya, emang Iya. brandingnya. Jadi satu itu, yang kedua waktu itu emang di Solo waktu di media sosial sebenarnya udah banyak, cuman saya meramaikan supaya teman-teman kan lebih cepat menangkap untuk bagaimana sih ketika lo bawa motor atau apa estetika ketika kalian berpakaian. Harus naik motor tuh tetap harus pakai sepatu demi keselamatan kan. Betul. Tapi yang kedua bisa tetap kece gitu kan. Fashionnya juga pasti diperhatikan gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh gimana ya caranya gue punya brand nih, cuman bisa nge-branding biar menjadi pematik teman-teman yang lain gitu untuk melakukan hal yang sama. Jadi kayak biar pada juga melakukan hal yang sama juga. Pengennya sih seperti itu ya gitu. Itu sih. Surveinya dari itu ya, lihat langsung emang ya kayak. Sebenarnya kalau ngomongin survei learning by doing aja sih gitu. Okay. Cuman saya pun juga belajar banget tentang digital media ya. Maksudnya kayak apa sih harus kayak apa untuk posting, story, prime time tuh seperti apa, algoritma seperti apa. Terus ketika anak motor lo harus kayak gimana gitu-gitu. Itu sih. Tapi kalau aku bilang apapun yang kalian bisa kreatifin, ya kalau aku pribadi sih post-post aja gitu, karena bisa berbuat untuk bisa menginfluence orang lah minimal gitu, bisa membuat pematik atau trigger untuk orang juga melakukan yang sama. Itu sih. Oke. Nah kalau Sobat Pertamina lihat juga di Instagramnya Mas Rio kemarin tuh kita bareng-bareng berpartisipasi juga di acara Solo Mods Day ya Mas. Iya, Solo Mods My Day kemarin saya join juga tuh di Solo Mods My Day. Nah, kita kebetulan kita berpartisipasi dan kita juga memeriahkan di kandangnya Mas Rio di Solo, gitu ya. Kan? Nah, terus seru. Terus kemarin Mas Rio kalau nggak salah bawa motor klasik ya? Iya, bawa motor klasik, kebetulan skuter ya. Aku bawa skuter, Lambretta. Terus boleh merek gak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh kok. Gitu. Boleh. Bawa skuter sih, lebih Klasik tepatnya ya. klasik gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Solo Mods My Day itu apa, bisa cek di Instagramnya Patraniaga RJPT aja, karena kita udah collab juga sama teman-teman komunitas buat jelasin nih recap kegiatannya apa, seru banget ya nggak Mas? Iya. Kemarin juga kita melibatkan beberapa ornamen kegiatannya yang di situ gitu. Ada games, ada dance dari teman-teman di Solo juga, terus ajang reuni juga sih itu. Jadi kayak yang mau perniagaan pun juga di situ ada gitu. Itu seru sih. Jadi kayak itu acara memang kayak buat apa ya, ajang fashion show sih sebenarnya. Motoran tapi kayak fashion show gitu. Iya, emang motornya keren-keren sih kemarin kayak. Enggak cuman itu, jadi bajunya pun juga mereka tuh rapi gitu kemarin tuh. Iya, kemarin kita juga ada di Instagramnya Patraniaga itu, boleh dicek juga teman-teman. Iya, itu sih. Nah, by the way, dengar-dengar Mas Rio ini kan kenal sama Mas Gibran ya. Kenal sama Mas Gibran, apakah itu dari motoran sampai itu yang kita bicarakan di awal bahwa jaketnya sampai dipakai Pak Jokowi. Itu ceritanya gimana, Mas? Kalau itu
Kalau kenal sama Mas Gibran tuh sebenarnya bukan karena motor sih, Oh, karena bukan udah karena kenal. motor. Oh, udah kenal. Udah kenal waktu kita sama-sama bisnis ya, Mm-mm, mm-mm, sama-sama pengusaha di Kota Solo waktu mm-mm, itu. mm-mm, Mas Gibran dengan cili parinya waktu itu. mm-mm. Terus kalau jaketnya itu tuh seru juga sih karena Mas Mm-mm. Gibran ternyata juga punya hobi yang sama, suka motor gitu loh. Terus Mm-mm, sometimes Mas Gibran ada acara, salah satu acara Mbak Najwa Shihab mm-mm, waktu itu di Solo. mm. Nah, terus Mas Gibran itu diundang sebagai tamu untuk di acara tersebut. Mm-mm, mm-mm. Cuman konsepnya adalah pakai motorcycle nih gitu. Oh, oke. Nah, terus ngajakin lah saya dan kawan-kawan saya gitu. Dan timnya dari Bull Syndicate waktu itu. Mm-mm. Nah, terus waktu itu Mas Gibran pakai jaketnya Bull Syndicate waktu itu. Mm-mm, Jaketnya Bull mm-mm. Syndicate, acara udah berlangsung dan sebagainya. Mm-mm. Selang berapa hari itu sempet call gitu, Mm-mm. call ke saya gitu. Mas, jaketnya yang size lebih gede dari saya ada nggak gitu? Mm-mm. Size L gitu. Oh, kenapa Mas? Enggak nih loh, Bapak mau. Aku Mungkin kira ya. kekecilan yang waktu Kekecilan. itu. Oh iya karena Kok- tanya size, ternyata size. Bapak ini Mas pengen jaketnya gitu. Hmm. Nah terus ada nggak di toko? Ada gitu. Waktu itu tiba-tiba juga nggak ada cerita lagi Oh, di oke. toko. Cuman tiba-tiba jaket itu udah nggak ada karena Mm-mm. dibeli. Oh, dibeli. Nah cuman kita nggak tahu yang beli siapa gitu loh. Entah mungkin pas pampres atau apa kita nggak tahu ya. Atau mungkin bahkan orang lain gitu. Iya. Sempet deg-degan juga karena waduh size-nya udah nggak ada Nggak lagi ada. gitu kan. Tinggal yang size lebih gedenya tinggal 1 atau 2 waktu itu. Duh gimana gitu. Ternyata selang 3 bulan dari 2 bulan atau 3 bulan waktu itu. Tiba-tiba Bull Syndicate tuh Instagramnya banyak banget yang nge-DM dari media-media nasional gitu. Kenapa? Ternyata Bapak Pak Pakai Jokowi baju. pakai baju itu pas penyerahan acara Asian Games. Asian Games 2000 Ya, berapa 20 atau 2018. Oh 2018. Iya. Oke. Wah, itu bener-bener pecah banget. Kita sampai yang harus matikan nomor Notif. WhatsApp Oh, kita. dengan WhatsApp. Gitu karena kita kayak hal yang mengejutkan gitu loh. Wah, gimana? Di spam. Gue sampai sekarang kalau cerita masih merinding loh. Oh, Asli masih oke. merinding asli. Jadi kayak yang nggak percaya gitu. Terus akhirnya dikenal beliau kita cek tuh, oh iya ternyata kayak gini gitu ya. Besok paginya kita baru urus semua. Oh, Karena itu malam tuh waktu itu. di spam malam-malam. Iya. Ada apa nih? Oh gila. Terus akhirnya kita banyak dimintain interview dan sebagainya dari media-media nasional. Intinya gitu. Terus selang berapa lama lagi pecah lagi. Pakai lagi ya? Itu nggak cuma sekali ya? Enggak cuma sekali tapi ada jaket yang nggak tahu itu belinya kapan beliau. Jadi ada kalau nggak salah ada total ada 4 ada 4 jaketnya koleksinya Bull Syndicate yang dipakai Bapak Jokowi. Banyak juga ya, ada 4 ya? Iya, itu ada merah, ada hitam lagi. Satunya warna apa sih? Pokoknya ada 4 aja waktu itu, saya lupa. Itu tuh yang pecah lagi nih, kenapa nih? Apa nih belinya? Gitu. Masa Pak Jokowi buka marketplace? Cuman habis itu kita sempat ditanya-tanya tuh, tanya sama mungkin sekretaris atau apa, patch-nya ini apa, artinya apa dan sebagainya. Jadi emang diteliti semua. Detail ya? Detail. Oh, oke. Di situ kan pas kebetulan kita punya tagline Speedmaker gitu kan. Nah mungkin salah satu hal yang membuat waktu itu punya tagline ya, tagline Speedmaker kita. Mungkin itu juga yang nyambungin kita ke Bapak darahnya selalah kayak gitu kan. Bapak itu kan kerjanya tak gitu Iya, kan iya, gitu. iya. Jadi terbawa gitu. Terus ya itu sih sekali lagi kalau per hari ini kayak masih merinding aja kalau cerita Iya, itu iya, gitu loh iya, karena kita iya. nggak tahu gitu. Bener-bener Terus random aja. selang ganti tahun muncul lagi ada jaket beliau pas motoran ke Kalimantan apa kemana ya kalau nggak salah itu. Masih tanahnya tuh masih ini banget lah. Nah itu pakai jaketnya Bull Syndicate juga lagi. Oke. Wah itu pecah lagi. Langganan gitu. ternyata ya. Langganannya Pak Jokowi nih, Bull Syndicate. Ya semoga lah ya. Amin. Itu. Oke, jadi semenjak berawal dari Mas Gibran yang pakai, Pak Jokowi lihat ih bagus juga nih. Yes. Terus jadi langganan terus ya malahan Ya. ya, Mas. Jadi pakai terus. Oke. Iya itu. Tadi kan kita udah ngobrolin soal
motoran. Bull Motoran. Syndicate pun dari motoran. Mm-mm. Nah, sukanya tuh dari kapan? Dan awalnya tuh motornya apa? Masih ada nggak Siapa nih nih? di rumah? Pak Jokowi atau saya? Maksudnya dong, kalau Pak Jokowi Oke. agak repot gitu. Oke. Ini studio gelap banget ya. Lepas dulu. Nah, agak enakan dikit. Ya, tidak Jadi, mendung sih. Kalau dibilang awal motoran ya, Mm-mm. awal motoran gue sebenarnya dari SMA. SMA. SMA Oke. tuh udah seneng banget waktu itu naik Vespa. Gue saya udah pakai Vespa waktu itu. Kelas 1 tuh masih naik angkot. Naik angkot Naik di angkot. Solo, di Solo ya. Di Solo Ah. naik angkot karena kayak seru aja ngeliat temen-temen gitu kan sampai ada yang di depan pintunya angkot gitu. Sampai Emang bahaya keluar-keluar. sih. Sampai Iya itu keluar-keluar. seru gitu. Terus dapet ngerasain vibe-nya gitu. Terus naik Vespa. Naik Vespa sampai akhirnya juga naik Honda Grand. Udah Grand. Supra naik gak Mas Supra? Enggak waktu itu enggak. Honda Grand waktu Honda itu Grand. Honda Grand. Yang sekarang lagi musim banget ya gitu. Mm-mm. Terus ya udah Vespa tuh udah kayak ngedarah banget sih di soul saya gitu. Jadi seneng gitu. Sampai baru kemarin malam juga ketemu temen, kamu mau nggak nyari Vespa kamu yang dulu itu waktu SMA? Masih, gue tahu soalnya dibeli siapa gitu. Oh, jadi itu udah ayo dong. dijual ya? Udah dijual. Ya namanya anak bocah ya, maksudnya, wah ganti dong biar dapat apa tuh namanya, biar naik yang motor Jepangan gantian gitu. Ternyata pas itu tuh nyesel banget lah ngejual Vespanya itu Iya, gitu. karena kayak motor pertama gitu ya Mas. Gitu. Bener. Dari SMA kalau kita Dari ditanya, SMA ya, dari kalau SMA. Aku nggak usah ngasih tanya tahunnya berapa ya, pokoknya dari SMA. Dari SMA tahun 2000. Berarti. 2000? Iya, dari 2000. Aku umur 1 tahun. Wah, serius asli. Wah, berasa tua gue. Kan, makanya aku gak mau tanya nih tahunnya kapan, karena pasti jauh banget tuh. Tahun 2000, tahun 2000. Tahun 2000, oke. Nah, kan Mas Rio suka motoran. Terus Yes. aku dengar Mas Rio punya movement bareng Dakota Ride. Kalau dibilang ya itu movement banget. Kita bikin setiap bulanan tuh namanya Dakota Ride. Itu dimana kita ajang motoran bareng sama teman-teman, baik itu motor yang original, baik itu motor kalau original, custom, Vespa, itu kita punya agenda yang namanya Dakota Ride. Cukup lumayan rame setiap bulannya. Sebenarnya dulu aku juga punya program juga namanya tuh Malam Jumat Kumat. Jadi Apa setiap tuh, Mas? motoran tapi setiap hari malam Jumat, tapi Jumat Kliwon. Oh, Jumat Gitu. Dan kita lewatnya emang kayak yang daerah makam nyari gitu-gitu. wangsit. Ya gitulah ya, gitu. Maksudnya kayak Ya. Buat seseruan aja. buat konten. Buat konten. Karena di dalam konsisten ada konten kalau sisinya hilang ya. Yes. Iya dong. Bener, Ya kan, bener, konten bener. harus konsisten Konten gitu. harus Buat konten. Cuman emang itu waktu itu aku sih punya kayak dulu tuh kayak takut gitu loh kalau mau ke makam malam gitu. Cuman ternyata nggak juga kalau bareng-bareng dan ada motor suaranya juga gaduh gitu kan. Oh, nggak juga kok gitu. Itu aja sih. Kalau Terus akhirnya yang dilanjut adalah Dakota Ride-nya. Oh, oke. Punya visi tersendiri nggak sih, Mas? bareng Visinya adalah memperbanyak habitat orang yang demen motor. Terus di situ kalau aku bilang orang ini kan pasti punya teman-teman ya, aku ngomongin bukan orang ya, teman-teman kan pasti punya pengen nih naik kelas dalam artian gitu. Pengen habis beli ini atau mungkin habis punya ini, naik kelasnya adalah mungkin CC yang lebih gede atau mungkin lebih unik yang atau mungkin dia lebih pengen lagi gitu kan. Aku mencoba untuk gimana caranya dalam sebuah kota gitu, yang habit ekosistemnya di situ tuh akhirnya jalan, terjadi ekosistem yang baik gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang kreatif muncul. Banyak orang kreatif muncul, banyak orang yang akan membuat sesuatu yang bisa diniagakan, entah itu berbentuk handicraft atau maybe sesuatu yang berhubungan dengan part motor atau apapun itu, meskipun itu handmade, akhirnya ya ekosistem dan akhirnya SDM tuh berkembang dengan baik. Itu yang dan itu lokal jadi ya. itu konsenku tuh di situ. Jadi kayak menambah orang yang suka motor jadi banyak. Ketika orang nambah motor banyak, mereka tahu nih, oh kebutuhan orang motoran tuh
ada yang akhirnya bikin hand glove, ada yang bikin tas dari leader. Jadi handmade mereka yang akhirnya kreatif tuh muncul. Itu yang saya harapkan. Begitupun juga sama dengan bengkel-bengkel yang akhirnya dulu cuman bengkel cuman 1, 2, 3 gitu. Mungkin akan menjadi 5, 6, 7, 8 bengkel yang untuk bisa nge-custom motornya. Bahkan mungkin mereka juga bisa menciptakan klub kecil yang akhirnya perkembangan SDM di kota atau mungkin khususnya di kota Solo ya. Itu tuh jadi bagus gitu loh. Maksudnya jadi kayak orang berlomba-lomba untuk membuat apapun itu, entah itu motornya, entah itu secara fashionnya, entah itu secara kontennya, entah itu secara foto di media sosialnya. Nah itu yang aku mulai konsennya itu adalah bagaimana menciptakan maksudnya masyarakatnya itu berkembang dengan baik lewat hobi. Lewat hobi. Iya. Nah itu masyarakatnya hobi, bisa berkembang Iya, lewat hobi. Kalau mungkin ngomonginnya adalah shocking culture. Shocking culture, jadi ada kultur atau hobi baru yang itu membuat jadi kayak kulturnya itu bisa membuat orang jadi kayak trigger untuk gue harus kayak gitu tuh. Gue pengen banget nih kayak si A gitu. Gaya pakaiannya ini, menaik motornya ini gitu. Itu sih yang harapan saya seperti itu. Jadi bertumbuh dengan baik dari segi inovasi, kreatifnya, dan perkembangan SDM-nya. Gitu. Tapi udah ada ya Mas yang kayak baru ikut, terus ternyata terinspirasi nih, wah kayaknya buat ini asik nih, misalnya buat hand glove asik tuh. Simpelnya gini, ketika Dakota Red muncul, akhirnya juga banyak acara-acara motor yang lain juga. Oke. Akhirnya ini yang menjadi trigger. Mas Rio masalah enggak? Saya enggak masalah, tapi yang pasti akhirnya jadi banyak orang berlomba-lomba untuk membuat sesuatu acara. Entah itu riding atau di dalam ridingnya ada acara. Jadi ketika itu ada dan banyak movementnya, berarti kota tersebut maju. Oke. Karena apa? Karena SDM-nya cepat mengambil adaptif lah ibaratnya gitu. Langsung bisa mengambil responnya itu cepat gitu. Kalau kita back lagi, aku dengar nih Mas Rio, sebenarnya Bulls itu tuh juga ingin dikenal secara nasional. Salah satunya usahanya tuh ini ya, udah dari Pak Jokowi ini ya dipakai. Itu tuh salah satu bentuk Bulls bisa dikenal secara nasional. Ya, sebenarnya kalau Bulls sendiri itu kita berharapnya kita otentik cuman di kota Solo. Karena kita konsen juga untuk bagaimana caranya untuk ngedatengin domestik di kota Solo lewat Bulls gitu loh. Oke, menarik ya. Ya, menarik jadi orang itu yang wisatawan. Otomatis orang yang riding dan itu lewat Solo, gimana caranya bisa mampir. Perkara lu mau beli atau enggak gitu, enggak apa-apa gitu. Yang penting lo bisa kayak tagging foto di Bulls Syndicate. Nah itu yang saya harapin gitu. Jadi kenalin dulu deh apa sih Solo gitu. Perkara nanti cuman mau mampir makan, ternyata juga akan stay. Ternyata enak ya kotanya, stay 1 hari 2 hari. Yang kita harapkan seperti itu sih. Lewat Bulls ya. Iya, lewat gitu. Makanya produk-produk yang kita bikinnya pun cukup limited banget. Jadi satu produk cuman ada yang kadang cuman 25 pieces lah, ada yang 30 pieces, ada yang 40 pieces gitu. Gitu. Itu sih. Makanya kayak kemarin kita terakhir movement kita adalah nyebutin merek boleh gak sih? Nanti di-cut deh kalau gak boleh ya. Gitu. Jadi kita habis kolaborasi beberapa dari BUMN juga, terus dari perusahaan corporate juga, terus juga ada yang kemarin terakhir kita Garmin. Yang anehnya dia kan concernnya sebenarnya di olahraga ya gitu. Kenapa sih harus kita ya? Karena aku bilang mereka harus membuat pasar ini jadi lebih cross marketnya harus lebih gede lagi gitu. Makanya itu tadi aku bilang gimana ya caranya Solo ini menjadi destinasi lewat hobi atau Bulls Syndicate. Lewat motoran. Nah itu. Lewat motoran terus lewat Bulls. Nah dari tadi kita udah ngomongin motoran, motornya tuh berapa sih Mas? Waduh. Totalnya berapa? Jadi kalau kita bilang sebenarnya itu property of Bulls Syndicate. Alasannya properti. Property of Bulls Syndicate sih. Kalau mau dibilang sebenarnya kita juga sebenarnya nih ya kalau koleksi kita nggak bisa ngitung karena kita P3K. Apa tuh? Pedagang pura-pura kolektor. Asik. Enggak, jadi
Karena dulu saya di Vespa, Mm-mm. kita ada Vespa, ada kurang lebih 4 lah, 4. Empat. Yang Empat. ketahuan. Ya, ada 4, terus ada motor dari Inggris, Mm-mm. terus juga ada, kita suka koleksi barang-barang yang unik sih. Mm-mm. Jadi Japan Domestic Market tuh kita Honda Giro, ada Honda Cup 90, Cup EZ 90, jadi lucu sih bentuknya. Itu. Jumlahnya ya lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 Lebih ya. dari 10. Lebih dari 10 tuh angkanya cukup, maksudnya itu cukup banyak ya. Tapi perawatannya gimana? Kalau angkanya nggak banyak juga, Nggak banyak juga, tergantung pasti karena ada yang lebih banyak gitu kan. Tapi tapi maksudnya bukan. Apa ya? Kembali lagi kalau saya kan emang karena suka hobi. Jadi hobi. ketika memang ada sesuatu yang aku pengenin, berarti harus ada yang dijual. Iya. Gitu. Jadi biar nggak Kalau mubazir ngomongin gitu. perawatan, Perawatan. nah itu jadi PR. karena motor tua ya, pasti Iya, bener. oli-oli itu kan pasti ada yang rembes lah. Maksudnya kayak yang ada beberapa bocor tipis-tipis gitu. Tapi kayaknya nggak seru kalau nggak ada itunya gitu. Terus kalau maintenance paling cukup dengan apa ya? Ya servis bulanan aja sih Servis gitu. rutin bulanan Iya. gitu ya. Cuman yang pakai aki suka tekor. Perasaan kemarin udah diservis kok Nah, tiba-tiba itu dia. tekor. Itu apa ya? Derita kami sih. Derita klasik, motor Derita klasik gitu. Jadi harus sering-sering maintenance. Kayak aku pakai oli yang harus bagus gitu. Meskipun harus nyesek di kantongan gitu ya, nggak masalah. Tapi kan karena daripada aku harus 2 kali kerja, akhirnya harus ternyata pakai oli jelek, akhirnya maintenance-nya jadi kayak yang 2 kali kerja gitu, 2 kali maintenance gitu. Mending 1 kali dengan yang bagus, tapi maintenance-nya nggak bolak-balik gitu. Itu sih. Sama kalau Vespanya biasanya BBM-nya pakai apa, Mas? BBM-nya karena Vespanya banyak yang racing, asik. Nggak Vespa juga sih, racing. ada juga yang nggak racing. Aku Pertamax. Pakai Pertamax ya. Kenapa Mas lebih milih Pertamax? Lebih irit. Harga iya nggak tahu, aku nggak tahu. Jadi lebih irit aja pas aku coba gitu loh. Tapi ya karena aku maksudnya harganya memang ya lebih tinggi dari Pertalite gitu. Tapi nggak tahu kenapa sebenarnya itu kalau dipakai lebih jatuhnya sama. Jatuhnya sama aja gitu loh. Maksudnya ya mending gue pakai Pertamax sekalian karena lebih ke performa. Aku juga nah tagline-nya Bulls ini salah satu jadi tagline hidupku juga kan, In Speed We Trust, asik. Jadi kayak yang Pertamax deh gitu karena memang buat ke performa mesin juga lebih bagus. Iya, mesinnya lebih awet ya kalau Iya, pakai Pertamax gitu. ya. Jadi maintenance tapi juga didukung dari BBM yang berkualitas juga. Pertamax. Oke. Nah, aku mau tanya dulu nih. Kalau anak Vespa, tadi kan kita udah ngomongin anak Vespa ngumpul-ngumpul. Kalau ngomongin Pertamax tuh kayak forum zaman dulu sih, tapi nggak tahu kamu udah pernah belum ya? Apa tuh? Pertamax Gun gitu. Tahu nggak? Tahun berapa? Itu forum diskus waktu itu. Mungkin saya belum. Saya masih SD. Apa sih netizen, ada yang tahu nggak netizen? Ada yang tahu Pertamax Gun? Pertama Gun. Ada Pertama asli enggak itu kayak tahun berapa ya? itu tahun 2000-an sama 2000-an. Apakah aku masih SD? Ya itulah. Jadi kayak untuk ngebales chat atau nge-reply itu Pertamax Gun gitu. Oke. Nanti kita coba cari ya. Coba cari. Atau teman-teman coba tulis di kolom komentar kalau ada yang tahu. Pertamax Gun. Nah, itu salah satu forum diskus di platform media sosial juga waktu itu. Itu kayak bukan forum sih, kayak bahasa gaulnya lah gitu loh. Oke. Ibaratnya kayak SBB sorry baru bales gitu. Cuman kayak ini Pertamax Gun gitu. Oh ya ngerti. Jadi kayak kalau mau beli Pertamax gitu aku bahasa itu langsung Pertamax Gun gitu. Emang pakai Pertamax. Tapi emang bagus buat mesin. Benar. Nah, kalau kita ngomong performa untuk jalan-jalan lewat BBM, Mas paling jauh turunnya kemana, Mas? Jalan-jalan dengan BBM. Jalan-jalan dengan Pertamax atau dengan BBM? Jalan-jalan dengan BBM-nya BBM-nya mungkin Pertamax. lebih touring kali ya. Iya, touring. Kalau naik Vespa sih Bali. Cuman waktu itu
cuman riding di sananya. Cuman kalau touring Padang sih. Waktu itu pakai motor Inggris saya. Pakai pertama. 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 Jauh juga. Yang karena motornya harus pakai pertama Iya, gitu. iya juga sih. Pakai gitu. Tamax ya. Iya. Oke. Berarti paling jauh ke Padang. Padang, Kelong 44. Mande. Kelong 44. Oke. Nah, terakhir deh Mas. Apa nih? Wishlist motornya apa? Wishlist motor sampai per hari ini sebenarnya kalau kita ngomongin motor masih Vespa sih. Saya tuh pengen Vespa SS90. Tapi ampun harganya gitu. Terus bisnis ya, berarti boleh nyebutin banyak nggak? Boleh. SS90. Terus GSVS seri 1. Terus V30. Vespa V30 ini untuk Vespanya nih. Kalau untuk motor cowoknya nggak ada sih. Belum ada ya. Berarti sejauh ini wishlistnya Vespa semua. Vespa karena kalau motor cowok, kalau motor dari luar tetap Triumph lah. Itu tetap Triumph. Kalau Harley karena komunitas sama seneng juga, cuman suka Harley-nya yang klasik-klasik sih. Bukan Gitu. Harley yang baru-baru gitu. Bukan. Oke. Belum bisa kebeli kalau yang baru-baru. Bisa dong, masa nggak bisa? Peres nih. Nah, oke, Gitu. terima kasih ya Mas Rio. Ya, sama-sama. Terima Semoga kasih. apa yang kita sudah bicarakan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau memulai hobi Vespa ataupun mau memulai hobi motoran nih. Ya, motoran, riding ya, apapun itu. Mau motoran atau mau Vespaan. Yang pasti satu sih kalau aku bilang jangan sampai merugikan orang lain. Oke. Maksudnya kayak di jalanan lo nggak pakai sandal, nggak pakai helm, berarti kan merugikan orang lain, bukan dirinya sendiri doang gitu loh. Benar. Kalau kenapa-napa akhirnya orang lain juga yang kena gitu kan. Terus yang kedua tetap peraturan dipatuhin. Lalu lintas. Sok-sokan banget ya aku ya. Terus yang terakhir apa ya? Yang berikutnya adalah kalau berguna buat yang lain. Nah, gitu. itu. Jadi itu yang penting. Sama kreatif deh. Asli jangan sampai nggak ada dokumentasi ya kalau motoran atau main Vespa. Itu tuh inget ya, inget harus pakai dokumentasi. Harus pakai dokumen. Nah, keren banget ya teman-teman, bisa hobi beriringan dengan bisnis. Oke. Nah, kira-kira episode minggu depan kita mau bahas apa lagi, atau teman-teman ada request mau bintang tamu siapa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, follow IG-nya ataupun sosial medianya Patra Niaga RJBT biar dapat update dari kita. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.